Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama saya dalam pembahasan hukum pidana ekonomi. Di review hukum pidana ekonomi yang kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal yang itu menjadi strategi dan juga solusi untuk kita melihat beberapa permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana ekonomi ataupun tindak pidana ataupun kejahatan dalam dalam segala sesuatu hal yang berhubungan dengan ekonomi. Yang pertama adalah permasalahan hukum dan bagaimana sih kita membuat suatu rekayasa sosial. Jadi sebenarnya hukum itu sendiri sangat berkaitan erat gitu ya dengan masalah di masyarakat dan masalah sosial. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah hukum itu sebagai pedoman dan juga di dalamnya ada aturan yang kemudian ini akan bersinggungan dengan segala hal di kehidupan kita. Seperti halnya permasalahan perekonomian itu akan menyangkut dalam semua sisi yang kita menitik beratkan pada dampak ke ekonominya, dampak ke perekonomiannya, entah itu dalam lingkup nasional atau dalam lingkup global. Nah, mengenai hal itu, kita harus punya acuan yang jelas untuk membuat ataupun menjalankan aturan-aturan itu, yaitu dengan adanya pedoman-pedoman hukum yang lebih jelas dan lebih detail, sehingga dalam kita melaksanakan pengamanan dan juga penegakan hukum itu bisa berjalan dengan lebih lancar dan juga lebih kuat dampaknya. Jangan sampai ketika ada penanganan suatu kejahatan, ini hanya semacam formalitas saja dan juga penanganannya hanya bersifat semu. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Selanjutnya adalah hukum itu bisa digunakan sebagai kebiasaan, asalkan peranan undang-undang dan juga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Jadi dua unsur ini memang harus sama-sama berjalannya. Ketika pembuatan undang-undang itu memiliki kelemahan-kelemahan yang banyak gitu ya, kemudian penegakan hukumnya juga tersendat-sendat gitu, ini akan membuat kebiasaan yang hidup di masyarakat akan ketaatan hukum ini menjadi sangat lemah. Dan ini nantinya tidak hanya di masyarakat, kita bicara tentang masyarakat secara luas gitu ya, masyarakat internasional dan lain-lain. Ini akan berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian di suatu negara. Makanya itu sangat penting sekali dalam seseorang menjaga kestabilan undang-undang yang ideal, kemudian undang-undang yang bersifat progresif, kemudian penegakan hukum yang benar-benar berintegritas. Selanjutnya adalah apa sih sebenarnya ke adanya hukum, terus kita belajar hukum, kita menjadi sarjana hukum, menjadi pakar hukum, apa sebenarnya tujuannya? Dari semuanya itu adalah sebenarnya kita ingin menjadi kontrol ataupun pengendali sosial gitu. Di era society 5.0 ini, manusia tidak lagi kita menyandarkan diri kita sebagai pusat peradaban kepada teknologi atau impact gitu. Tapi bagaimana kita sendiri itu menjadi pengendali, menjadi sumber dari teknologi itu sendiri. Gitu. Nah, inilah sebenarnya hukum itu sendiri, kita bisa menggunakan itu, bisa mengkaitkan itu ketika posisi kita sudah bisa memiliki kemapanan-kemapanan dalam hal kesadaran hukum tadi gitu, yang telah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya. Kemudian bagaimana juga penyelesaian konflik-konflik yang ada di ranah kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi ini, itu bisa terselesaikan tidak hanya sebatas itu, akan tapi terselesaikan segala permasalahan yang sama dan tidak akan terulangi lagi kejahatan yang serupa. Nah, ini kan perlu adanya hukum yang kuat juga untuk melihat ini. Kemudian ada semacam pembaharuan di masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa memiliki sumber daya manusia yang baik gitu. Bagaimana caranya? Ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam rentan waktu singkat, tetapi perlu pendalaman yang panjang, perlu kita sosialisasi, kita menyadarkan mereka, masyarakat dari tingkat atas gitu ya, sampai ke tingkat bawah, bagaimana mereka bisa memahami
bahwasanya ketika kita menjaga, kita melindungi lingkungan, kita melindungi semua hal dalam kehidupan kita, itu kita menjaga kestabilan perekonomian di negara kita. Kemudian itu akan berdampak pada kesejahteraan, itu akan mengurangi segala permasalahan-permasalahan hukum, kejahatan hukum, karena semua orang sudah merasa terlindungi, semua orang sudah merasa tercukupi segala kebutuhannya, kebutuhan pokok tentunya. Kemudian semua orang juga sudah merasa kalau kita berbuat suatu hal yang jahat ataupun yang dianggap itu suatu kejahatan, karena jahat itu sebenarnya lebih bersifat politik gitu ya, hal-hal yang politis. Itu dia merasa dirinya merasa bersalah, dan itu merasa suatu hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Itulah pembangunan keberhasilan hukum, sehingga bisa menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai. Entah itu dalam diri setiap orang, ataukah di dalam kita menjalin hubungan sesama manusia. Gitu. Selanjutnya, hukum pidana ekonomi itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini merujuk kepada pengaturan dari semua segi ekonomi, semua sisi yang berhubungan dengan ekonomi, kemudian di dalamnya diatur di dalam undang-undang, nanti ada pemberian sanksi di dalamnya, entah itu nanti wujudnya dalam bentuk larangan ataupun perintah kita untuk menjaga misalnya menjaga lingkungan gitu. Kemudian di dalamnya juga kita ada semacam pembagian-pembagian di dalam hukum pidana itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya hukum pidana ekonomi itu ada ruang tersendiri di samping hukum pidana, kan masa ada hukum pidana khusus juga. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwasanya semua hal yang itu berdampak pada ekonomi kita bisa hubungkan melalui peraturan-peraturan, kemudian ada pemberian sanksi yang lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian bagaimana sih sikap kita untuk melakukan pembaharuan hukum pidana? Bahwasanya pembaharuan hukum pidana ini bisa menjadi sebuah pembahasan yang lebih kuat lagi ya. Ketika kita merujuk kepada problematika kejahatan-kejahatan yang begitu berkembang pesat, gitu, maka kita harus bisa mengimbangi itu. Contoh hal yang sejak dulu juga menjadi permasalahan adalah masalah pidana penjara misalnya. Jadi bagaimana pidana penjara itu jauh lebih efektif secara aplikatifnya, secara ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturannya, kemudian dalam permasalahan jangka waktunya. Jangka waktunya ini memiliki dampak terhadap perkembangan kejahatan atau terhadap pengurangan kejahatan. Gitu. Kemudian dari segi ekonomi juga bagaimana? Apakah ini juga akan menguntungkan perekonomian suatu negara? Gitu. Jadi kemudian pidana mati. Pidana mati ini juga jangan kita melihat dalam satu sisi. Gitu. Kalau kita hanya melihat dalam satu sisi, bahwasanya itu akan berdampak kepada sanksi sosial, kemudian itu akan berdampak pada bagaimana seseorang bisa mengambil pelajaran, bahwasanya suatu tindakan kejahatan tersebut bisa mengakibatkan kematian, maka sudah selesai. Tidak ada namanya pembaharuan di dalamnya. Kita harus melihat berbagai macam sisi, polanya bagaimana, pola kejahatan itu harus kita pelajari juga. Kemudian apakah pidana mati ini menjadi suatu hal yang prioritas? Kemudian ketika kita melakukan pemidanaan yang lain, bisa jadi itu akan menumbuhkan kembali perekonomian di suatu negara, atau kemudian menghilangkan kejahatan yang serupa. Ini nanti akan berimbas pada perekonomian juga. Misalnya kejahatan yang berhubungan dengan masalah perdagangan manusia, kemudian ada masalah narkoba yang itu erat kaitan ataupun erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Kemudian ada pidana tutupan, kemudian ada pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, pengumuman putusan hakim, pemenuhan kebutuhan adat, kemudian ada penindakan gitu, kemudian ada jadi pembaharuan hukum pidana ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian dan juga membuat produk hukum yang lebih bisa menjawab tantangan zaman gitu. Jadi di era-era yang memang teknologi begitu pesat, kemudian ini harus berimbang kepada sumber daya manusianya juga, termasuk di permasalahan hukum pidana. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas dan kita buktikan kemudian dalam arti adanya penyusunan ataupun rancangan undang-undang yang bisa menaungi permasalahan-permasalahan ini. Jadi permasalahan seperti misalnya pidana kerja sosial
itu harus lebih aktif lagi, kemudian harus lebih kreatif lagi supaya seseorang lebih bisa sadar dan bisa lebih mengerti gitu ya, lebih mengerti bahwasanya itu adalah suatu tindakan pidana, bukan hanya suatu kebiasaan dari kejahatan yang kemudian ya udah dia melakukan saja tanpa ada dampak yang begitu mendalam di dalam dirinya ataupun di masyarakat. Kemudian bagaimana sih kita melihat hukum pidana ekonomi ini sejauh mana? Gitu, tolak ukurnya seperti apa? Yang pertama adalah merugikan perekonomian. Jadi segala hal yang nanti akan merujuk kepada perugian perekonomian ini yang nanti bisa kita tarik ke dalam permasalahan hukum pidana ekonomi. Selanjutnya adalah merusak sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi yang sudah stabil ataupun sistem ekonomi yang masih berkembang, kemudian ini ada hal yang bisa merusak ini, misalnya kejahatan cyber dan lain-lain, maka bisa masuk ke dalam hukum pidana ekonomi. Kemudian merugikan dari ini ya, dari sisi kehidupan ekonomi ini sifatnya jauh lebih luas lagi, bisa ke masyarakat, bisa ke konsep negara, ke daerah dan lain-lain. Kemudian ada jenis tindak pidananya. Kita lihat misalnya ada tindak pidana pasar modal, pangan, perlindungan konsumen, perbankan, perdagangan berjangka komoditi, terus ada pidana ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada korporasi juga, kemudian ada tindak pidana pencucian uang, perpajakan, illegal logging, kemudian beberapa hal yang memang itu sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Itu sudah dijelaskan secara mendetail dan ini tentunya jangan kita pandang suatu hal yang sudah selesai gitu. Kita harus melihat lagi perkembangannya tentang penanganan yang lebih efisien lagi, kemudian dalam segi tataran materialnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana sih strategi penanganan tindak pidana ekonomi ini? Ada beberapa hal yang pertama adalah arah kebijakan dan strategi hukum pidana ekonomi ini harus mengacu pada pembangunan ekonomi global. Jadi pembuatan kebijakan dan juga penanganan permasalahan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi ini itu harus kita lawan dengan strategi-strategi yang juga jitu. Ini apa? Supaya ada pembangunan yang lebih luas lagi yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi jangan sampai ini menghambat. Kemudian ada peraturan-peraturan yang lebih melindungi kepentingan umum ataupun itu perlu dikedepankan gitu. Jadi ketika itu dampaknya memang ke masyarakat yang lebih luas, ini harus kita imbangi dengan pemberatan pemidanaan misalnya, terus adanya semacam reboisasi, kemudian ada pengembalian terhadap kebaikan ataupun kestabilan perekonomian, misalnya tindakan korupsi seperti itu. Jadi tidak hanya dia dipidana, tetapi dia juga harus mengembalikan dan juga mengembalikan tidak hanya uangnya, tapi secara kondisinya juga. Kemudian kejahatan dalam ekonomi juga memiliki karakter yang bersifat politis gitu ya, sehingga penanganannya juga harus menggunakan kebijakan negara gitu, ataupun kita menggunakan legislasi yang itu memang berhubungan dengan politik hukum misalnya. Kemudian yang terakhir, jadi sebenarnya hukum itu sendiri adalah salah satu saja untuk menuju kepada keadilan, salah satu jalan untuk menuju keadilan. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwasanya masih banyak hal yang lain di luar hukum yang bisa mencapai kepada keadilan ataupun kepada nilai-nilai yang lainnya.